Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Elha Koriaina dari Prodi PGMI 6C dengan NIM 222061005. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya dari LK1 sampai LK3 untuk memenuhi mata kuliah PLP Manajemen Sekolah. Simak ya penjelasan berikut ini. Langsung saja untuk LK yang pertama yaitu mengenai identitas sekolah. Nah, nama sekolah yang saya tempati untuk magang yaitu bernama SDNU Insan Cendekia Ngadiluih. Nah, untuk NPSN atau nomor pokok sekolah nasional yaitu 698-20126. Status sekolah ini yaitu masih swasta atau milik yayasan. Nah, akreditasinya yaitu B. Nah, untuk alamat lengkapnya yaitu berada di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 77 Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Nah, kode posnya yaitu 64171. Nah, teleponnya yaitu 0354 475615. Nah, luas tanah dari SDNU Insan Cendekia ini yaitu 835 meter persegi. Nah, itu merupakan wakaf milik MYC NU. Nah, berdirinya SDNU Insan Cendekia ini yaitu bertepatan tanggal 1 April 2013. Nah, untuk izin operasionalnya yaitu pada tanggal 5 Februari 2014. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya SDNU Insan Cendekia. Nah, sejarah berdirinya SDNU Insan Cendekia Ngadiluih diilhami oleh cita-cita MYC NU Ngadiluih yang ingin memiliki sekolah sendiri di bawah naungan NU. Nah, akhirnya impian itu terwujud pada hari Senin Kliwon tanggal 1 April 2013 Masehi atau 12 Rabiul Awal 1434 Hijriah yang ditandai dengan mujahadah bersama oleh MYC NU, Badan Otonom, Yayasan, Pengelola, dan tokoh masyarakat. Nah, sekolah ini berdiri di atas tanah wakaf milik NU dan berada di bawah Yayasan Sunan Ampel Ngadiluih. Nah, izin operasional diperoleh pada tanggal 5 Februari 2014 dan pada tahun 2018 ini sekolah SDNU ini berhasil meraih akreditasi B dengan nilai 89. Nah, dengan semangat keteladanan, ilmu, kemandirian, dan takwa, SDNU Insan Cendekia terus berkembang mencetak generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai letak geografis dari SDNU Insan Cendekia. Nah, perhatikan gambar peta di samping. Itu sudah ada gambaran-gambaran yang ada di sekitar SDNU Insan Cendekia. Nah, untuk batas-batas dari SDNU Insan Cendekia, untuk yang sebelah utara itu merupakan tanah milik perusahaan. Kemudian di sebelah baratnya SDNU Insan Cendekia terdapat jalan raya lintas kabupaten atau kota. Kemudian di sebelah selatan SDNU Insan Cendekia ada rumah-rumah penduduk dan di sebelah timurnya juga ada rumah-rumah penduduk. Oke, sekarang masuk ke LK2 yaitu tentang struktur organisasi sekolah. Nah, struktur organisasi di SDNU Insan Cendekia yang pertama ada ketua yayasan. Karena kan SDNU ini milik yayasan, jadi ada ketua yayasannya. Nah, ketua yayasan dari SDNU Insan Cendekia ini ada Profesor Dr. Muhammad Yasin SAG MPD. Nah, beliau ini juga guru besar di UIN Syekh Wasil Kediri. Namun beliau juga menjadi ketua yayasan di SDNU Insan Cendekia. Nah, kemudian di bawahnya ada kepala sekolah yang dipimpin langsung oleh Bu Laili Nur Azizah MPD. Kemudian untuk wakak kurikulumnya ada Pak Asli Izi SPD. Kemudian ada wakak kesiswaannya ada Bu Hajah Evi Arifah. Kemudian wakak Humas dan Sarpras ada Pak Muhammad Sarwo Edi. Kemudian untuk bendaharanya ada Bu Bidayatul Munawaroh SHSPD. Nah, Bu Bidayatul Munawaroh ini merupakan istri dari Profesor Dr. Muhammad Yasin.
Untuk yang selanjutnya masuk ke LK3, yaitu mengenai tugas atau job desk dari setiap jabatan. Nah, untuk yang pertama yaitu job desk kepala sekolah yang dipimpin langsung oleh Bu Laili Nur Azizah tadi. Nah, untuk tugasnya yaitu yang pertama memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan layanan publik. Kemudian yang kedua membina guru, staf dan juga siswa. Kemudian yang ketiga menyusun perencanaan sekolah dan evaluasi. Kemudian yang keempat menjalin kerjasama dengan pihak luar, dan yang terakhir menyusun laporan akhir tahun. Itu tugasnya dari kepala sekolah. Oke, yang selanjutnya yaitu masuk ke job desk Wakakur atau Wakakurikulum yang dipimpin langsung oleh Pak Aslih Izzi SPD tadi. Nah, untuk tugasnya yang pertama tentunya yaitu merancang dan mengevaluasi program pembelajaran. Kemudian yang kedua menyusun jadwal, RPP dan kebutuhan dari guru-guru. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan laporan pelaksanaan pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang job desk dari Waka Kesiswaan yang dipimpin oleh Bu Haja Evi Arifah. Nah, untuk tugasnya yang pertama yaitu menangani kegiatan siswa, ekstrakurikuler dan juga disiplin siswa. Kemudian yang kedua, mengelola kegiatan penerimaan siswa baru atau yang dikenal dengan istilah PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang terakhir yaitu membina dan melayani kesejahteraan siswa. Selanjutnya yaitu job desk dari Waka Sarana dan Prasarana. Nah, yang dipimpin oleh Pak Muhammad Sarwo Edi Wibowo. Nah, untuk tugasnya yang pertama yaitu merencanakan dan mengelola kebutuhan sarpras. Nah, kemudian yang kedua menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan sekolah. Dan terakhir yaitu mengatur pemanfaatan sarana prasarana dan evaluasi penggunaannya. Untuk yang selanjutnya yaitu job desk dari bendahara yang dipimpin oleh Bu Bidayatul Munawaroh SHSPD. Nah, untuk tugasnya tentunya yang pertama yaitu mengelola keuangan sekolah termasuk dana BOS. Kemudian yang kedua menyusun rencana keuangan atau RAKS dan laporan keuangan. Dan yang terakhir, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana secara berkala. Selanjutnya yaitu job desk dari Tata Usaha dan Administrasi yang dipimpin oleh Bu Aryuni dan Bu Siti Durrohmah SE. Nah, untuk tugasnya sendiri yang pertama yaitu mengelola seluruh administrasi sekolah dan kepegawaian. Yang kedua, menyusun laporan administrasi dan juga keuangan. Yang ketiga, memantau pelaksanaan tugas staf tata usaha. Yang keempat, mengelola data siswa, guru, absensi, dan surat menyurat. Dan yang terakhir yaitu membantu pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah. Yang terakhir yaitu job desk dari guru dan petugas-petugas yang ada di SDNU Insan Cendekia. Karena guru dan petugas di SDNU Insan Cendekia itu sangat banyak, jadi saya tidak mungkin untuk menyebutkan namanya satu persatu karena nanti takutnya kelamaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari masing-masing jabatannya saja. Untuk yang pertama, guru. Nah, guru itu tugasnya yang pertama tentunya yaitu mengajar, kemudian membimbing siswa dan memotivasi akademik. Kemudian yang kedua ada guru agama, tugasnya itu menanamkan pendidikan karakter dan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang ketiga ada guru olahraga, yaitu mengajarkan tentang kesehatan jasmani dan kegiatan olahraga. Kemudian yang keempat ada petugas keamanan atau satpam, itu tugasnya yaitu menjaga ketertiban sekolah. Dan yang terakhir yaitu petugas kebersihan yang tugasnya yaitu menjaga kebersihan ruang dan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.